Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya SN Sehati Channel. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian. Di video kali ini saya mau mengunjungi zona pijat terapi Ione Adidaya Terapa yang beralamat di Jalan Joko Tole 74B, belakang Tuku Sinar Anugrah, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, teman-teman. Saya akan berusaha menjumpai Mas Roni namanya, begitu teman-teman. Mas Roni ini biasa menangani bermacam-macam penyakit. Di antaranya ini saya bawa catatannya teman-teman, karena takut salah juga menyebutkan. Di antaranya tekanan darah tinggi, vertigo, pegelino, asam lambung, kolesterol, asam urat, sakit pinggang, dan banyak lagi yang lainnya teman-teman. Biar teman-teman nggak penasaran, yuk teman-teman ikuti perjalanan saya menuju rumah saudara Mas Roni. Mohon maaf sebelumnya, Mas Roni, selamat siang. Selamat siang. Mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin mau nanya beberapa hal ke Mas Roni. Sudah berapa lama menjalani pengobatan alternatif terapi Ione Adidaya Terapa, dan berdirinya sejak kapan, dan asal usul ilmunya berasal dari mana, biar teman-teman pada tahu semua, Mas Roni. Baik, Bapak Sam, pertama-tama saya akan perkenalkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama lengkap saya Roni Adiwijaya. Tempat tanggal lahir asli orang Pamekasan ya. Usia sekarang 39. Kelahiran tahun 82. Bulan 3 ini udah masuk ke 40. Dari pertanyaan Bapak Sam, saya akan menjawab berapa lama pengobatan alternatif terapi Ione Adidaya Terapa berdiri dan asal usulnya terapinya belajar dari mana. Kalau perkenalan ilmu pengobatan Adidaya Terapa ini sudah berjalan 13 tahun. Pertama saya perkenalkan berawal dari Sampang Madura di desa Sawah Tengah. Sebelum pengobatan ini bernama Ione Adidaya Terapa, awalnya pengobatan saya itu murni pijat refleksi. Terapi Ione Adidaya Terapa ini berani saya perkenalkan secara terbuka, baik melalui brosur dari teman ke teman. Itu murni di Pamekasan Madura, dan di Sampang itu udah berjalan sekitaran 13 tahun. Asal usul pengobatannya saya tuh belajar sama para guru. Boleh disebutkan nama-nama gurunya tersebut? Kalau guru saya tuh ada 4, Bapak Sam. Memang kalau dari keturunan pengobatan ada, cuman dari nenek. Cuman saya tuh tidak belajar penuh sama nenek. Nenek saya tuh asli orang Lawan Dayak Pamekasan Madura, Jawa Timur. Nenek saya bernama itu Naisa. Kalau di sana itu disebut Bu Ani lah gitu. Kalau guru saya yang pertama itu bernama Kiai Juddin. Sebenarnya bukan Kiai sih. Kalau menurut guru saya tuh panggilannya tuh Ki Juddin atau Ki Mas Ah. Ki Juddin dan Ki Mas Ah ini punya murid bernama Bapak Endang. Sama-sama asli orang Sumenep.
Jadi Bapak Endang ini berguru sama Ki Judin dan Ki Mas A. Ki Judin dan Ki Mas A ini satu saudara, kakak beradik. Cuman punya murid tuh bernama Ki Afderi. Nah, kalau di Pamekasan setelah hijrah ke Pamekasan disebut Bapak Endang gitu. Nah, saya berguru sama beliau tuh mulai dari SMA kelas 1. Memasuki SMA kelas 1, nah, saya tuh berguru sama beliau sampai tahun 2000. Beliau meninggal tahun 2000 pas di hari raya Idul Adha. Nah, setelah saya tuh belajar dari beliau, ada yang belum selesai, baru saya tuh mencari guru lagi. Kesulitan sebelum saya tuh belajar sama Ki Afdari dengan tuntasnya itu, bingung mencari guru. Akhirnya saya tuh belajar kepada Ki Samsuri Syarif Hidayat. Beliau meninggal tahun 80-an. Cuman saya pribadi tidak pernah tahu sama beliau. Nah, saya bisa mempelajari ilmu beliau dari keturunan-keturunannya. Beliau ternyata bukan orang sembarangan juga. Ternyata beliau itu seorang pertapa. Dan beliau seorang penjaga yang sangat terkenal juga pada masa itu. Sedangkan saya tidak begitu terlalu percaya dengan cerita-cerita orang-orang sesepuh yang pernah mengenal dengan beliau. Setelah saya memegang langsung karya beliau, dan ternyata karya beliau tuh memang tercetak sah. Beliau itu mempunyai 2 karya yang bernama, pertama kitabnya yang terkenal tuh Kunci Puspita yang terpendam. Sedangkan yang dipegang saya ini kitab Menyikap Alam Gaib. Nah, apa buktinya kalau beliau itu memang seorang pertapa dan memang seorang pujangga yang memang betul-betul itu bukan dari katanya ke katanya. Nah, kitabnya ini kalau yang saya pegang dan saya pelajari ternyata itu memang benar. Kitab ini ternyata selesai tahun 1959 dan dicetak di percetakan stensil Gun, Jalan Raja, Jember, nomor 38A. Ini buktinya. Kalau memang beliau tuh bukan menulis kitab tuh karena karangan dari akalnya sendiri. Memang beliau nih murni dari hasil bertapa gitu. Sebelum bertapa beliau itu memang berguru kepada neneknya. Nah, di masa beliau tuh menciptakan buku seperti ini. Beliau sangat kagum dan sangat menghargai kepada para pujangga di luar Madura. Contoh misal di Jawa. Di Jawa itu banyak yang tersohor, cuman di masa beliau itu yang lebih menonjol itu para pujangga dan orang-orang yang mempelajari ilmu hidup. Yang saya baca di buku ini tuh yang banyak diceritakan tuh hanya 3 orang. Yang pertama Raden Enggi Ronggowasito, kitabnya Kitab Hidayah Jati Kawedar. Yang nomor 2 Dr. Raden Parijana Suryadipura, Guru Besar Akademi Metafisika Yogyakarta. Yang ketiga Dr. Syekh Haji Jalaluddin, kitabnya yang dikenal dengan nama Sinar Keemasan. Nah, saya buktikan buku beliau itu apa memang benar-benar beliau ini bukan dari karangannya sendiri. Ternyata di buku ini isinya itu tetap menjurus kepada Al-Quran. Nah, ritualnya memang bersumber sama Al-Quran semua dan dibimbing langsung oleh Sinuhun Giri atau Sunan Ampel. Jadi beliau tuh dalam pertapaannya tuh yang membimbing tuh Sunan Ampel.
Nah, disitulah setelah saya tuh mempelajari, mampu menyerap ilmu beliau, akhirnya saya tuh menggabungkan ilmu pengobatan, pijat urat urut, ilmu kai dengan ilmu totok. Jadi baru saya kasih nama tuh Yoni Adidaya Tapa. Jadi, artinya tuh Yoni Adidaya Tapa tuh penggabungan dari 3 ilmu terapi. Jadi ilmu pijat urat urut, ilmu kai, dan ilmu totok. Terus metode terapi dan alat yang dipakai apa saja, Mas Roni? Kalau alat yang disebut zona pijat terapi Yoni Adidaya Terapa, nah, alat-alatnya tuh secara tradisional semua, Pak. Iya, iya. Nah, yang pertama ya minyak, yang kedua itu batu. Batu memang batu khusus. Ini batu ini nih batu badar besi, badar besi. Kenapa kok bentuk seperti ini? Memang filosofinya tuh memang harus seperti ini. Jadi saya tuh bikin batu bukan ini karena apa ya, olah pikiran saya gitu. Cuman bagi para ulama baik di Jawa, di Madura khususnya, yang sudah mata batinnya sudah dibuka sama Yang Maha Kuasa, insya Allah tuh pasti tahu ini simbol apa. Karena apa? Simbol dari batu ini memang di tubuh manusia tuh ada zat yang seperti ini gitu. Jadi apa-apa yang saya gunakan ini Bapak memang sesuai dengan apa-apa yang sudah tercantum dari Boleh para guru. saya pegang, Mas Roni? Oh, ternyata batunya bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini biasa yang digunakan untuk akik itu ya, Mas? Ya, ya. Oh, Kalau minyaknya kayak ini Pak. oh, ini bagian minyak. Ini minyaknya, ini kayunya, ini kayu delima, kayu manis, sama kayu secang. Cuman kandungan dalam minyak ini seperti jahe, kunyit, kencur ada di sini. Kenapa kok saya tidak pakai minyak lainnya? Kalau saya menggunakan minyak lainnya, tidak bisa Bapak. Ini karena minyak ini harus senyawa dengan batu ini. Sudah khusus berarti Nah, minyaknya, memang khusus. sudah khusus. Nah, selain dari minyak sama batu ini yang saya gunakan itu api lagi Pak. Nah, ini Bapak. apa fungsinya? Nah, fungsinya lilin. api ini bukan sekedar untuk penghangat sama batu. Fungsinya tuh nomor 1 ya, untuk membuka pori-pori tubuh. Yang nomor 2 tuh fungsinya agar batu badar besi ini kandungan mineralnya itu hidup gitu. Karena apa? Semua yang Maha Kuasa ciptakan di langit atau di bumi itu tidak ada yang sia-sia, dan semua sama-sama punya kelebihan, baik yang hidup ataupun benda mati. Itu Pak Sam. Terus yang ini, yang sebelahnya ini apa? Iya. Fungsinya api ini dulu Mas Sam ya. Iya, fungsinya api. Fungsinya ini bukan hanya untuk penghangat saja. Jadi apa? Fungsinya tuh untuk melancarkan peredaran darah. Oh, Ah, kenapa kok harus saya tuh menggunakan api? Memang ini juga dasarnya ada meskipun di Al-Qur'an. Kenapa dasarnya kok harus menggunakan api? Nah, pengobatan K itu yang pada umumnya kalau sebelum di zaman Nabi Muhammad yang menemukan ilmu api terlebih dahulu itu Nabi Musa. Jadi memang api ini sama Yang Maha Kuasa sama-sama seperti kita lah, punya kelebihan juga gitu. Mungkin kalau di ilmu apa ya, ilmu pendidikan kan macam-macam, bisa melelehkan besi. Biasanya kalau di dunia pendidikan tuh apa ya, sudah ngerti fungsi dari api itu apa saja gitu. nah sebentar Mas Roni. Tadi menyebutkan SMA. Dulu SMA-nya Nah, di SMA mana? kalau SMA-nya saya masanya SMA 4. SMA 4. SMA 4 Pamekasan. Oh, Cuman Pamekasan. dulu bukan
bukan SMA, SMU. Oh, masih SMA Nah, ya. SMU. Oke. Lulusan tahun 2000 saya. Alumni SMA 4. Nah, terus selanjutnya ini Mas Roni, penyakit apa saja yang Hmm, bisa ditangani sama Mas Roni ini? kalau penyakit saya masamnya bapaknya gini, tidak semua tuh penyakit tuh bisa diobati gitu. Saya tuh cuman mengatasi tuh gangguan saja. Cuman kalau sudah fatal, saya tuh sama pasien tuh untuk mengatasi itu tidak berani gitu. Contoh apa saja kalau yang saya tangani untuk terapi saya seperti darah tinggi, terus detak jantung tidak stabil, stroke ringan, kolesterol, terus apa tuh keselio, sakit pinggang, head tidak lancar, asam urat, asam lambung itu. Menangani perempuan juga ya, Mas Roni ya. Laki-laki sama Oh, sama perempuan. perempuan. Terus Mas Roni, kalau boleh tahu nih, pasiennya nih dari mana saja yang Kalau membutuhkan jasa terapi Mas Roni sendiri? kalau selama di Sampang sama di Pamekasan itu kebanyakan tuh ya asli orang Madura, Bapak. Cuman Iya, iya. kalau dari orang-orang luar itu seperti di Surabaya, seperti di barusan nih ada yang dari apa tuh Kawi ada, Iya, iya. kayak di Jember, Bondowoso, Probolinggo, kayak di Surabaya. Kebanyakan itu mereka tuh bisa datang ke sini karena punya saudara ke sini. Kebetulan yang datang ke sini tuh memang seneng pijat gitu. Terutama seperti refleksi, pijat urat-urut. Jadi sama tamu-tamu saya atau teman-teman pasti itu diperkenalkan sama saya gitu. Iya, iya. Kalau Berarti kalangannya Mas Bapak apa tuh eh, yang dari bawah ada, kelas menengah ada, di orang-orang atas ada, terkenal di ada Madura ya. ada. Terus yang ini fungsinya apa ini? Oh ini ini Bapak, ini saya taruh perjalanan saya waktu saya tuh menangani pijat refleksi murni. Oh. Terus yang ini Mas? Oh ini Bapak, setelah saya terapi Oh, ya, ini ya. saya tuh kasih apa tuh seperti jamu herbal. Kalau mau menggunakan obat ya sama gitu, karena apa, pengobatan saya tuh tidak fanatik, selalu sama herbal gitu, baik menggunakan obat kimia sama gitu. Terus ini banyak ini banget ini nih panduannya ini ya maksudnya ya. Permata yang indah, ada pendidikan agama Islam. Oh ini iya, ini Mas Sam, Bapak, ini masa perjalanan saya ini Oh, setelah saya tuh apa tuh menemukan pengobatan Yoni Adidaya Trapa ini. oh ini juga lengkap ya Mas ya. Ya. Ini teman-teman Al-Quran dan terjemahan. Kalau Beliau Kalau herbal Bapak yang pernah saya pegang ini macam-macamnya ini. Ini perantara dari teman juga ini. Perantaranya. Herbal-herbal ini seperti propolis, mercy, seperti abasiva, seperti sioman, terus melia propolis sehat sejahtera ini lagi. Ini sebenarnya nih brosur teman-teman selama mereka tuh membutuhkan jasa saya. Perantara dari teman-teman inilah juga kenalan-kenalan dari inilah, terus zona pijat terapi ini Adidaya Trapa tuh mulai apa tuh banyak lah orang mulai yang dikenal di kenal gitu, Madura, ya. Jawa Timur. Terus ada lagi tambahan Mas Roni, misalkan kalau buka tuh dari jam berapa? Kalau jamnya
Kalau untuk di Pamekasan Madura itu biasanya tuh orang-orang tuh manggil saya tuh jam-jam 12 Ya, sampai 12 siang ya Mas ya? siang sampai jam 11 malam Oh, sampai gitu. jam 11. Cuman gini Bapak, untuk di luar kota Pamekasan apa tuh saya tidak bisa melayani, lebih baik Oh, yang datang ke membutuhkan tempat ke gitu sini ya. datang ke Ya. sini karena Kalau untuk kesibukan di sini gitu untuk ya. di dalam kota yang sekiranya saya tuh mudah dijangkau, pasti saya datangi. Oh, gitu ya. Begini Mas Roni, kan ada orang-orang bilang ah, tidak ada yang sempurna, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Dalam teorinya apa setiap pengobatan termasuk alternatif terapi dan pijat itu apa ada kelemahannya eh, dan kekurangannya langsung Kalau dan kelebihannya hmm, gitu. kalau kelebihan dan kekurangan itu yang jelas tuh pasti ada Bapak. Semua ilmu pengobatan apapun saja itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau orang itu berguru atau memang betul-betul dia tuh berguru dan gurunya tuh memang pas lah gitu. Memang ahli benar gurunya. Biasanya seorang guru tuh pasti memberitahu perbedaan apa tuh semua ilmu terapi. Semua ilmu terapi baik tradisional maupun yang menggunakan alat modern di bidang medis pun itu sama-sama juga punya kelemahan. Jadi kalau orang ada yang saling menjelekkan gitu antara tradisional menjelek-jelekan sesama tradisionalnya, berarti mereka tuh masih belum tahu kelebihan dan kelemahan ilmunya gitu. Gitu juga dalam ilmu medis, kalau mereka sama-sama apa tuh saling menjelekkan, berarti mereka tuh juga sama-sama belum mengerti kelebihan dan kelemahan ilmunya gitu. Apa contohnya Mas Sam? Bapak, ini contohnya. Sekarang kalau cuma teori atau berbicara tidak bisa membuktikan kan orang itu kurang puas. Betul betul Mas. Nah, kurang puas. Sekarang saya kasih contoh satu saja gitu. Kalau orang keselio mau pergi ke tukang ahli bekam, itu jalurnya tuh kurang pas. Mau pergi ke dokter umum pun saja itu kurang pas gitu. Kalau orang keselio, kalau dia tuh pengen berobat, yang pas tuh harus pergi ke pijat urat urut. Ada jalurnya Ada masing-masing gitu jalurnya ya. masing-masing. Gitu juga seperti apa tuh? Seperti orang patah tulang. Kalau patah tulang, sekarang mau dibandingkan anak apa tuh pengobatan tradisional dengan ilmu medis patah tulang, apalagi sampai fatal, tetap masih lebih sempurna tuh pengobatan medis yang di bidang bedah. Nah, daripada kalau patah tulang lebih baik pergi ke medis gitu. Karena apa? Hasilnya tuh akan lebih sempurna. Dan peralatannya udah canggih-canggih Iya, semua gitu Mas ya. iya. Sekarang gini, kalau mau dibandingkan, kalau mau mencari sama-sama kelebihan dan kelemahannya, sekarang orang kena kolesterol, kena asam urat. Lebih cepat mana pijat urat urut sama bekam? Nah, kalau orang memang ahli dalam bekam, mereka tuh pasti mempadukan ilmunya. Setiap ilmu kan itu kan ada pasang-pasangannya Bapak. Biasanya kalau bekam itu kalau digabungkan dengan fasdu untuk mengatasi asam urat atau dan kolesterol itu lebih cepat daripada pergi ke pijat urat urut. Terapi saya Yoni Adidaya Trapa ini meskipun penggabungan antara pijat urat urut, refleksi dan kai, asalkan orang itu murni asam urat tinggi, kolesterol tinggi, sama-sama sembuh, cuman masih lebih cepat itu orang yang membidangi pengobatan fasdu digabungkan dengan bekam. Itu. Kebanyakan orang tuh menekuni ilmu pengobatan tradisional kurang memahami kelebihan dan kelemahannya
apa-apa yang dia jalani. Jadi kadang mereka tuh secara sengaja atau tidak sengaja tuh saling apa ya, menjelekan. menjelekkan. Padahal itu tidak boleh. Kalau orang yang ngerti tetap senyum-senyum, Hmm. apa sih gunanya mau berdebat dengan orang yang tidak ngerti gitu. Iya, iya, iya. Betul juga itu, Mas. Begini, Mas Roni, saya pernah mendengar semua penyakit itu pasti ada obatnya. Hmm. Terus kalau menurut ilmu terapi dan yang biasa Mas Roni tangani, apakah ada jenis penyakit atau tanda-tanda yang tidak bisa disembuhkan begitu? Oh gini Mas Roni? tuh Bapak, memang apa tuh, meskipun di apa ya, di sabda Nabi setiap penyakit tuh pasti ada obatnya. Cuman ada lagi tuh penyakit yang tidak bisa untuk diobati. Kita tuh jangan selalu mengambil apa ya, hadis di satu sisi saja. Kita tuh harus ingat juga dengan sejarah Nabi Isa. Nah, di soal tentang penyakit ini, kalau menurut saya kurang bijak kayaknya. Yang bijak tuh ada penyakit tuh yang bisa diobati dan memang ada penyakit yang tidak bisa diobati. Itu. Contohnya? Karena ini sudah hukum alam. Contoh yang paling mudah dulu. Kalau orang kena asam lambung lah dulu. Kalau lambungnya tuh tidak luka atau tidak sobek lah meskipun sedikit, itu insya Allah itu pasti bisa. Cuma kalau sudah rusak itu tidak mungkin bisa diobati, kecuali memang betul-betul ada satu keajaiban dari Yang Maha Kuasa. Contoh lebih mudahnya gini, Bapak, yang masuk akal lah gitu. Iya, iya. Meskipun dalam cerita di film-film seperti cerita-cerita orang sakti-sakti gitu, itu memang sebenarnya tuh ada benarnya juga gitu. Sekarang gini, apa benar gitu di tubuh manusia nih ada suatu unsur yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri? Ini contohnya, kalau orang itu sehat, organnya tuh sehat, Bapak ya, tidak punya penyakit kencing manis ya, yang maksud saya, umpamanya tangannya tuh kena gores silet atau itu duri lah gitu, itu kan pasti keluar darah. Itu meskipun tidak diobati, itu pasti akan sembuh dengan sendirinya. Cuman bedanya kalau diobati, luka goresnya tuh bisa hilang gitu. Itu bedanya. Jadi di tubuh manusia tuh memang betul-betul memang ada banyu uripnya gitu. Seperti ilmu rawa rotek lah gitu. Semua orang tuh punya gitu. Cuman kalau orang yang kena kencing manis terus tinggi, kalau sudah luka, meskipun tidak parah, itu nutupnya sulit. Cuman kalau orang sehat Bapak, luka asalkan kecil itu pasti nutup sendiri. Cuman kalau sudah sobek besar, alangkah baiknya tuh lebih baik pergi ke pengobatan medis ya, seperti dijahit gitu. Itu Begitu, Mas. contoh lagi yang paling mudah. Kalau semua penyakit itu bisa diobati, satu, tidak mungkin ada orang tuh yang meninggal Bapak gitu. Terus penyakit tuh yang tidak bisa disembuhkan lagi bisa kena faktor usia. Nomor dua tuh organ dalamnya ada suatu yang rusak sudah fatal. Yang nomor tiga itu cacat dari lahir. Contoh, kalau orang ada anak ya lahir cacat, buta, itu tidak bisa udah. Walaupun bisa sulit. Iya, kecuali memang apa ya, seperti makanya kita Nabi Isa tuh memang Nabi Isa tuh bisa menyembuhkan orang yang cacat dari lahir,
bahkan orang mati pun bisa hidup gitu. Ya jangan ditiru seperti kayak gitu, mereka itu kan nabi gitu. Iya, Jadi iya. tidak semua pengobatan tuh apa ya ada jaminan tuh pasti sembuh. Selama itu tidak fatal bisa sembuh. Cuma kalau sudah fatal tidak bisa gitu. Oh, begitu Mas. Nah, contoh misal lagi, Bapak ya, orang patah saja ringan, orang patah. Meskipun mau disambung kayak apa, itu tetap ada selisihnya. Tidak akan sempurna jalannya seperti orang yang sebelum dia tuh patah gitu. Contoh paling mudah tuh seperti itu lagi. Iya, iya. Nah, lebih mudah lagi. Lo kok bisa karena faktor usia? Bisa karena kita tuh berkaca sama diri sendiri saja gitu. Kalau gigi itu sudah apa ya copot, tidak mungkin ada obat tuh yang bisa menumbuhkan gigi, tidak mungkin. Nah, manusia tuh yang berakal atau yang mempunyai ilmu, cuman bisanya itu mengakali. Makanya sampai orang-orang pintar, orang-orang yang berilmu lah, dia tuh berpikir menciptakan satu gigi pasangan gitu. Biasanya tuh cuman mengakali. Begitu Mas ya. Hmm. Wis, tetap. Oke, begitu ya Mas Rone ya. Ya, Oke, terima kasih banyak Mas Rone atas waktunya. Sudah diizin untuk mewawancarai Mas Rone. Semoga apa yang Mas Rone sampaikan bermanfaat bagi kita dan juga orang lain. amin Ya, amin. terutama untuk para YouTuber dan teman-teman yang lain. Terima kasih Mas Rone. Untuk teman-teman, ah, kalau suka dengan apa yang saya persembahkan kali ini, tolong jangan lupa di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video saya selanjutnya. Begini teman-teman, sudah saya wawancara saya dengan Mas Roni, zona pijat terapi Ione Adidaya Terapa. Sekali lagi yang beralamat di Jalan Jogotole 74B Pamekasan Madura, tepatnya di belakang Toko Anugerah Pamekasan Madura Jawa Timur. Semoga bermanfaat. Oke, Mas Roni, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Sampai Ya, jumpa sama-sama, lagi Pak. Mas Roni. Ya. Semoga sehat selalu. Ya, amin amin amin. Oke, sampai di sini dulu teman-teman perjumpaan kita kali ini. Semoga bisa yang bisa kita ambil dari pertemuan pada kali ini. Terima kasih semuanya. Semoga kesuksesan selalu menyertai kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.